إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إلى يوم لقائه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفع الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. Adik-adik sekalian, ayah bunda, gimana kabar pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan pada setiap urusan setiap harinya sampai Allah Subhanahu wa taala lengkapi kebahagiaan kita kelak ketika kita dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Nah, suara saya kedengaran jelas? Ya. Jelas insyaallah. Jelas Ustaz. Allah fiik ya Ustaz, tadi di awal sudah dibuka dan anak tadi sempat masuk pas lagi ada pembacaan Al-Ma'thurah, Masya Allah. Jadi Masya Allah pagi hari ini berkah sekali bagi anak bisa berkumpul, bisa berjumpa sama antum semua adik-adik sekalian yang saleh-salehah, sama ayah bunda yang insya Allah juga saleh-salehah, dengan para asatidzah juga, para ustaz dan ustazah yang hadir pada hari ini. Suatu kehormatan bagi ana bisa hadir di acara pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh jasa orang-orang yang berada di balik layar acara ini. Amin ya rabbal alamin. Ana merasa tidak pantas sebenarnya dipanggil ustaz. Satu karena ana bukan siapa-siapa, kedua karena ilmu ana masih sangat sedikit. Ya. Ketiga karena min aina hadha as-saut? Alas Ustaz, alas. Enam. Dan ana mohon maaf di awal kalau misalnya nanti banyak sekali kekurangan dan tidak sesuai dengan ekspektasi semua orang, karena yang berbicara ini tidak lebih paham dan tidak lebih mengetahui dibandingkan antum yang hadir pada pagi hari ini, dan ana tidak lebih faqih, tidak lebih alim dibandingkan para asatidzah antum yang ada di sini. Jadi antum kalau mengambil ilmu yang lebih jelas kepada ustadz-ustadz yang ada di sini, ustadz dan ustazah yang ada di sini. Ana hanya menambahkan sedikit apa-apa yang sekiranya diamanahkan pada hari ini. Jadi kalau tadi dibilang akan mengkorek-korek ilmunya, apa yang mau dikorek kalau nggak ada ilmunya? Apa yang mau diambil kalau misalnya nggak ada ilmunya? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa ana dan ampuni dosa kita semua insyaallah. Para asatidzah yang saya hormati, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu. Luar biasa. Satu spesialnya adalah di waktu pagi. Antum tahu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka antum sudah berada di waktu pagi. Di waktu yang dimana Nabi SAW doakan keberkahan di dalamnya. Satu. Kedua, pagi ini bukan pagi yang biasa, tapi pagi yang berada di bulan Ramadan. Sudah pagi yang didoai keberkahan oleh Nabi. Yang kedua, pagi di bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Sudah pagi yang berkah di bulan yang berkah. Ya, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus bersyukur Allah kumpulkan kita pagi hari ini di majelis ilmu. Ya, di waktu pagi yang Nabi doakan keberkahan di dalamnya, diikuti kehidupan kita semua. Ayah bunda, adik-adik, para ustadz sekalian, pagi hari ini Anda diberi amanat untuk berbicara tentang satu tema, yaitu inilah jalan ninjaku. Ya, saya tidak akan mendidik caranya menjadi ninja ya. Saya tidak mendidik bagaimana caranya menjadi ninja adik-adik sekalian. Saya harap adik-adik juga semangat semua. Saya tahu teman-teman di sini pasti adik-adik juga dalam keadaan pada tidur kan. Ya, ayah bunda juga tahu nih pasti adik-adik kalau habis subuh kebanyakan pada tidur. Tapi pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bikin mata kita masih melek untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, tema kita hari ini adik-adik sekalian dan seluruh teman-teman sekalian yang hadir,
Inilah jalan ninjaku. Singkatnya ya hibbati azakumullah, tidak ada jalan tercepat, tidak ada jalan yang paling mulia, tidak ada jalan yang paling benar kecuali jalan yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada kunci kebahagiaan juga kemuliaan kecuali apa-apa yang antum rasakan dari Al-Qur'anul Karim. Jadi adik-adik, kalau pengen menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling bahagia, orang yang terbaik di muka bumi ini, jadilah orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadilah orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Di mukaddimah ini, Ana akan bercerita, tapi sebelum bercerita, Ana akan berbagi dulu kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'anul Karim. Setelah itu baru Ana akan cerita. Dan terakhir, Ana akan ngobrol bareng adik-adik semua untuk tanya jawab insyaallah taala. Saya dapat info bahwasanya Bapak Ibu juga adik-adik lagi ada target tilawah, ya. Katanya ada target tilawah dari hari kemarin. Benar Ustaz? Benar Ustaz Biki, benar banget nih. Kita udah mulai Gimana? dari sore kemarin kita. Masya Allah, berarti sedang berlomba-lomba untuk bertilawah. Sahih. Sekarang, apakah sudah ada yang selesai dari hari kemarin sampai sekarang? Selesai 30 juz. Kalau benar sudah selesai, Masya Allah. Ya. Kalau dihitung-hitung secara ini ya, misalnya dari 4 sore kemarin sampai hari ini, sampai pagi ini, kalau antum bacanya rutin, ana rasa sudah dapat 3 juz. Ada yang sudah 3 juz, 4 juz? Ini untuk yang biasa saja bacanya gitu. Tapi kalau bacanya temponya udah pakai tadwir, ya, pakai hader, itu kemungkinan bisa sampai 10 juz sampai pagi hari ini. Gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum untuk menyelesaikannya. Dan yang terpenting adalah jadikan bacaan Al-Quran antum itu sesuatu yang membekas di hati antum. Karena kebanyakan dari kita ketika membaca Al-Quranul Karim cuma baca doang dari lisan. Ya, tidak sampai ke hatinya, cuma sampai ke tenggorokan saja. Ya, akhirnya yang mereka baca itu nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya buat diri dia. Makanya yang terpenting dari baca Al-Quran adalah ada nggak efeknya buat diri kita. Ya, banyak orang yang baca Quran di bulan Ramadan, tapi cuma ngejar khatamnya doang. Banyak orang yang baca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi cuma karena ikut-ikutan doang. Tapi orang yang akan mendapatkan kemanfaatan Al-Quran di bulan Ramadan adalah mereka yang membaca Quran dan mereka juga memahami apa yang mereka baca. Maka adik-adik sekalian sambil baca, coba lihat, pahami artinya seperti apa. Kalau adik-adik sudah belajar bahasa Arab, enak ya. Jadi sambil baca, sambil paham juga ini kisahnya tentang apa, ceritanya tentang apa gitu ya. Lebih enak. Nah, ayah bunda sekalian, adik-adik sekalian, semua ketika dekat dengan Al-Quran, itu akan menjadi mulia. Ini saya akan bercerita kepada ayah bundanya dulu nih. Bagaimana nanti kemuliaan ayah bunda ketika punya anak-anak yang ahlul Quran. Dan bagaimana kemuliaan anak-anak di sini, adik-adik di sini, ketika jadi ahlul Quran. Ya, ketika jadi ahlul Quran. Pertama, semua yang mendekatkan diri pada Al-Quran itu selalu jadi mulia. Semua yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Tahu nggak kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang terbaik? Ada 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tapi cuma bulan Ramadan yang dikatakan bulan terbaik. Maka jawabannya adalah karena Ramadan diturunkannya Al-Quran. Karena Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka Ramadan jadi bulan terbaik. Padahal bulan ada 12, tapi Ramadan menjadi bulan yang terbaik karena Allah pilih untuk menjadi bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kata Allah SWT apa? Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Antum perhatikan adik-adik sekalian, petunjuk, penjelas, pembeda. Petunjuk berarti Al-Quran. Ya. Petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita itu di Al-Quran. Jadi kasarnya gini teman-teman semua, adik-adik di sini, kalau misalnya kita tidak mengetahui caranya menggunakan handphone, pasti kita akan baca tutorial menggunakannya. Kalau kita tidak tahu cara melakukan sesuatu, misalnya membuat sesuatu, pasti kita akan lihat tutorialnya. Maka cara untuk
mendapatkan atau menjalani kehidupan yang mulia dan bahagia, tutorialnya, pedomannya, rules-nya ada di Quran. Jadi Al-Quran adalah the guidance of life. Al-Quran itu the guidance of life. Jadi petunjuk untuk kehidupan kita. Yang kedua, penjelas. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Quran, Allah juga akan menjelaskan itu kepada kita. Alias tidak semata-mata kita langsung faham Al-Quran dengan jelas, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Ya, makanya wabayyinatim minal huda. Kembali ke poin yang pertama. Penjelas atas petunjuk yang Allah berikan. Kalau kamu masih nggak ngerti, ada penjelas dari Allah Subhanahu wa taala di sana sehingga kamu akan paham Al-Qur'anul Karim. Yang terakhir, Al-Furqan. Al-Qur'an itu pembeda adik-adik sekalian. Jadi antum bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu dari mana? Ya dari Al-Qur'anul Karim. Antum bisa tahu bahwasanya melakukan perbuatan ini itu benar, halal atau haram dari mana? Dari Al-Qur'an. Maka fondasi dasar agama, petunjuk kehidupan kita itu semuanya di Al-Qur'an. Dan semua hamba, semua makhluk yang ketika dekat dengan Al-Quran, itu pasti akan menjadi orang yang terbaik atau makhluk yang terbaik. Kita cek ulang, bagaimana Allah SWT menurunkan Quran. Dan bagaimana mereka menjadi makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah SWT. Adik-adik sekalian, lihat Al-Quran, itu Allah SWT turunkan. Allah SWT turunkan Quran melalui malaikat siapa? Allah SWT turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Dari sekian banyak malaikat, bahkan kata para ahlul ilmi jumlah malaikat itu tak terhingga. Dari sekian banyak para malaikat, yang mulia itu malaikat Jibril. Makanya disebut sebagai pemimpinnya para malaikat. Sayyidul malaikah. Kenapa? Karena dia dititipkan, diamanahi oleh Allah SWT untuk mengantarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Gara-gara disuruh nganterin Quran saja, nyampain Quran kepada Nabi dan semuanya mulia. Kata Allah SWT apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah dan malaikat itu selalu taat pada semua perintah Allah. Ya, atas apa yang Allah perintahkan mereka taat. Enggak seperti kita, kalau disuruh ada bantahnya. Malaikat enggak pernah bantah. Maka seluruh malaikat mulia, tapi yang paling mulia yaitu malaikat Jibril karena dititipkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Kedua, malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak nabi. Nabi itu bukan hanya 25 yang kita kenal. Ya, 25 nabi itu ada nabi yang lain. Dari sekian banyaknya nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi sayyidul mursalin. Dipilih menjadi pemimpinnya para rasul. Rasul terbaik, wa khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir, nabi penutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik itu karena dititipkan atau diberikan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Maka adik-adikku sekalian, closing dari ana adalah semua hal yang mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, yang dekat dengan Quran, itu pasti akan mulia. Maka kenapa disebutkan di sini temanya inilah jalan ninjaku? Karena tidak ada jalan tercepat untuk menjadi mulia kecuali dengan mendekatkan diri pada Quran. Ini poin pentingnya. Dan adik-adik saya rasa nggak usah disuruh, kalau misalnya dapat poin-poin penting silakan dicatat. Karena kunci dari ilmu itu bukan cuma didengar. Ya kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Bahkan kata Imam Syafi'i apa? Al ilmu qaidun wal kitabatu qaidun. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata Imam Syafi'i, ya, ilmu itu binatang buruan, binatang yang sering kita buru. Dan mencatat tulisan adalah ikatannya. Maka ikatlah binatang buruan kalian ya, dengan ikatan yang kuat. Ya, jadi ikatlah ilmu kalian dengan tulisan. Kalau adik-adik di sini cuma dengar doang, ini jam 7 pagi hilang apa yang Anda sampaikan kepada antum. Ya, jadi percuma Anda berbicara nanti 1 jam, tapi nol, nggak ada intinya, nggak ada faedahnya. Jadi sama aja bohong Anda hadir pada kesempatan kali ini di depan adik-adik sekalian. Maka catat poin-poin
pentingnya, ambil faedahnya, sehingga apa-apa yang disampaikan bisa terikat dengan baik. Sebelum akhirnya nanti dipahami, dicatat aja dulu. Ya, nanti ketika dibaca ulang, paham. Dan ketika paham, itu akan menjadi ilmu. Ya, semoga adik-adik memahami apa yang saya sampaikan barusan. Kita kembali lagi. Ketika berbicara tentang inilah jalan ninjaku, adik-adik sekalian. Jadi tidak ada jalan tercepat. Tidak ada jalan tercepat menuju kemuliaan. Sekali lagi, tidak ada jalan tercepat menuju kemuliaan dan kebahagiaan kecuali melalui Al-Quran. Itu poin pembahasan kita hari ini. Tinggal kita tanyakan, apa dalilnya? Apa buktinya? Ustadz kalau ngomong harus ada dalilnya. Ya, katanya tidak ada jalan tercepat, tidak ada jalan paling terbaik untuk menuju kemuliaan dan kebahagiaan kecuali dari Quran. Apa dalilnya, Ustadz? Adik-adik pegang Quran nggak? Ada Quran? Ada Quran di sampingnya? Coba kalian buka. Ya. Pertama, kita akan buka dulu surat Al-Isra. Kita buka surat Al-Isra. Ya. Lalu kita lihat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-9. Semuanya buka Al-Qur'an, dibuka surat Al-Isra ayat 9. Kalau nggak digini ini bisa tidur nih. Ya, harus ikut juga dalam musyarakah. Kalau bahasa kitanya musyarakah, jadi interaktif majelisnya. Ya, silakan dibuka surat Al-Isra ayat ke-9. Ana akan bacakan ayat ini dan lihat terjemahannya. Adik-adik semua lihat terjemahannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat di sana, perhatikan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus. Lihat, di Allah SWT berfirman apa? Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada jalan yang paling lurus. Ini anak sedikit berdiskusi sama ayah bunda dan para ustadznya di sini. Ketika berbicara tentang paling besar, lebih besar, itu pasti ada bandingannya enggak? Ini kita tidak berbicara tentang bahasa Arabnya, kita bicara secara logikanya saja. Ketika ada kata lebih besar, paling besar, pasti ada yang dibandingkan tuh. Saya lebih besar dari siapa gitu kan? Saya lebih tinggi dari siapa? Gitu ya. Nah, di sini Allah SWT mengatakan paling lurus. Tapi Allah tidak mengatakan paling lurus dari siapa atau lebih lurus dari siapa. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya sebagai ismu tafdil. Ya, ismu tafdil itu seperti akbar, asgar. Ya, di sini Allah SWT mengatakan aqwam. Ketika disebutkan kata aqwam, Allah tidak sebutkan bandingannya. Menjadi indikasi dan makna bahwasanya Al-Quran itu tidak ada yang sebanding. Jadi tidak ada jalan yang paling lurus, tidak ada jalan yang paling benar kecuali Al-Quran. No debat, valid. Valid, no debat. Ya, ini dalilnya. Ustaz, apa dalilnya? Ini. Al-Isra ayat 9 kata Allah SWT, Al-Quran itu menunjukkan ke jalan yang paling lurus, yang paling benar. Gak ada saingannya. Gak ada saingannya. Jadi gak ada lagi petunjuk lain yang akan mengarahkan ke jalan paling lurus. Makanya kata Nabi SAW apa? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Perkataan yang paling asdaq, yang paling benar, itu ya Quran. Gak ada lagi yang paling benar kecuali Al-Quranul Karim. Berarti benar gak Al-Quran itu jalan ninjaku menuju kebenaran? Benar gak Al-Quran itu jalan ninjaku menuju kemuliaan? Real, valid, no debat adik-adik sekalian. No debat. Ini dalilnya. No debat, valid. Ya, kalau kata anak sekarang no debat, valid, no kecot ya. Pokoknya itulah. Ya, aman. Nah, di ayat ini valid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqwam.
paling lurus, jalan paling lurus dan paling benar. Apalagi Quran ini tidak ada yang namanya keraguan. Kata Allah apa di awal? Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Adik-adik sekalian, ingat-ingat. Ketika Allah mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya, jangankan kesalahan, keraguan aja nggak ada. Jangankan kesalahan di Quran, keraguan aja kata Allah nggak ada. Bayangin. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran itu valid. Valid dan kita wajib mengimaninya. Makanya kata Allah SWT, Al-Quran mengarahkan kepada jalan yang paling benar. Dan wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman lagi melakukan amal saleh. Apa? Anna lahum ajran kabira. Dan bahwa bagi mereka itu ajran kabira, pahala, balasan yang besar. Kata para ulama tafsir, di antara Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Imam Tabari juga mengatakan bahwa ajran kabira itu artinya jannah, surga. Jadi Allah SWT memberikan kabar gembira bagi mereka yang berpedoman pada Quran, dan bagi mereka yang beriman dan mengamal amal saleh, itu surga bagi mereka. Maka jalan ninjaku menuju surga itu apa? Al-Quran. Inilah jalan ninjaku, yaitu Al-Quranul Karim. Jalan ninjaku menuju kemuliaan, jalan ninjaku menuju kebahagiaan, jalan ninjaku menuju surga adalah Al-Quran. Masih ada yang mau debat? Enggak, ini valid mau debat. Tidak terima debat di sini. Karena di sini valid dalilnya Al-Quranul Karim. Ini kan soal yang paling mulia dan paling lurus, Ustadz. Sekarang kalau misalnya yang paling mengarahkan kepada jalan kebahagiaan apa? Apa buktinya kalau misalnya Al-Quran itu mengarahkan kepada jalan kebahagiaan? Oke, sekarang semuanya buka surat Thaha. Semuanya buka surat Thaha. Kita lihat surat Thaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 123. Coba kita lihat di dalam surat ayat 123, adik-adik sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Di ayat ketika Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda ya faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Sudah dibuka Al-Qur'annya? Coba saya pengen minta ada satu santri atau qari lah atau yang paling bagus bacaannya baca ayat ini. Boleh Ustaz dipilih santrinya? Boleh. Dalana boleh. Dalana tuh. Ustaz Anda ngomong Dalana. Ayo, mana Dalana? Dalana? Dibuka ayat 123, baca sampai ayat 124 boleh. Ayo. Siapa namanya tadi? Dalana Ustaz. Dalana. Fadhal. Mana qari kita? Fadhal ya qari. Ayat berapa Ustaz? Ayat 123 sampai 124. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masya Allah, barakallahu fiik ya Syekh Dalana. Semoga jadi anak saleh, semoga jadi penghafal Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala buat Dalana jadi syafaat bagi keluarganya kelak di surga insyaallah. Nah, lihat adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 123 di kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan fama tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Barang siapa famanittaba'a hudaya, barang siapa yang memegang berpedoman pada petunjuk aku, kata Allah, pada petunjukku,
Maksudnya di sini adalah barang siapa berpedoman dan berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim, apa kata Allah? Fala yadhillu wala yashqa. Maka mereka tidak akan tersesat dan mereka tidak akan pernah merasa sulit dan sedih. Di sini kata Allah SWT, orang yang berpegang teguh dan dekat dengan Quran, hidup mereka itu tidak akan pernah sesat, alias berarti jalan yang paling lurus, jalan yang paling mulia ya Quran. Dan mereka tidak akan pernah merasa sedih, alias jalan menuju kebahagiaan satu-satunya adalah Al-Quran. Satu-satunya Quran. Yang berikutnya kata Allah SWT, lawannya dari ayat ini adalah وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan barang siapa yang jauh dari Quran, lihat kata Allah, berpaling dari Quran, ya, dia tidak dekat dengan Al-Quranul Karim, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Jadi sebenarnya ayah bunda di sini mungkin juga perlu tahu bahwa ya, kehidupan yang sempit itu bukan karena kita tidak memiliki uang, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan yang sempit itu bukan karena ekonomi yang sulit, bukan. Tapi kehidupan yang sempit itu hakikatnya adalah karena hati kita yang sempit. Dan hati yang sempit itu disebabkan karena kita jauh dari Quran. Lihat kata Allah SWT, ya, karena bagi orang-orang yang jauh dari Quran, bagi mereka lah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah SWT dalam keadaan buta. Adik-adik di sini bisa lihat pagi hari ini? Ya, nggak mungkin kalau misalnya tidak bisa lihat, kita bisa saling tatap di sini. Ya, kita sekarang di dunia bisa saling tatap, bisa saling lihat. Tapi nanti di hari kiamat, ada golongan orang-orang yang dulunya bisa lihat, tiba-tiba jadi buta di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Quran. Allah buat mereka buta. Lihat kata Allah SWT di ayat berikutnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah SWT mengatakan di sini orang yang buta tadi mengeluh, protes sama Allah, nggak terima. Kata dia apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta? Qad kuntu basira. Dulu saya waktu di dunia masih bisa lihat ya Allah. Saya dulu bisa lihat, saya punya mata yang sempurna. Ya, tapi kenapa sekarang saya nggak bisa lihat? Engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta. Lihat ayat 126, adik-adik, ini pukulan dan tamparan keras buat kita. Ayah bunda, asatidzah sekalian, adik-adik, perhatikan ayat ini. Qala kadzalika atatka ayatuna. Ya, begitulah kamu dulu aku datangkan Al-Quranul Karim. Ada Quran dulu. Aku turunkan ayat-ayatku kepada kalian. Fanasitaha. Namun kalian melupakan Al-Quran. Ya, kamu melupakan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kalian lupa sama Al-Quran, sekarang kami yang melupakan kalian, kata Allah. Adik-adik, inilah definisi sakit tapi tak berdarah ya. Ini sakit tapi tak berdarah. Karena ini benar-benar dicuekin sama Allah SWT di hari kiamat. Ya, dicuekin. Allah SWT cuekin orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Allah SWT akan Allah Subhanahu wa taala ya membuat mereka buta dan dicuekin di akhirat. Ini definisi sakit tak berdarah. Ya, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sakit kecuali dicuekin sama Allah. Dicuekin sama teman itu aja udah sakit hati ya. Enggak diajak ngobrol sama teman sekelas, sama teman seasrama. Ya, itu aja udah gak enak banget. Dicuekin sama ayah bundanya enak. Baik, nggak dikasih uang jajan, dicuekin sama ayah bundanya misalnya, itu aja nggak enak. Apalagi ini dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini valid yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah jalan terbaik menuju jalan kebahagiaan. Alias orang-orang yang berpegang teguh pada Quran itu pasti bahagia.
Dan orang-orang yang selalu bersama Quran, hidupnya pasti bahagia. Ya, Allah saja mengatakan apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Maka ayah bunda sekalian, ketika banyak masalah, tempat kembalinya Quran. Adik-adik sekalian, ketika lagi dilema sama beban-beban hidup yang ada sekarang gitu ya. Sama tugas-tugas yang ada misalnya. Kembalikan dirinya kepada Al-Qur'an. Kembalikan diri kita kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anul Karim adalah obat dari segala penyakit hati kita. Bahkan kata para ulama, Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Ya, makanya tidak heran Nabi SAW ketika ada bagian tubuhnya yang sakit, dipegang bagian tubuhnya, dibacakan surat Al-Fatihah. Ya, jadi Nabi SAW kalau ada bagian tubuhnya yang sakit, dipegang bagian tubuhnya, dibacakan surat Al-Fatihah sampai akhirnya tidak lagi terasa sakitnya. Makanya adik-adik kalau sedikit sakit atau apa pusing kepalanya, bacain dulu Al-Fatihah. Ya, itu yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya pembahasan kita beres di sini gitu. Bahwasanya kesimpulan akhir bahwa Al-Qur'an itu benar-benar jalan ninja kita menuju kebahagiaan, kemuliaan dan surga. Bapak Ibu sekalian, jalan tercepat menuju surga adalah invest anak yang hafal Quran. Ini saya sampaikan kepada ayah bunda sekalian, investasi terbaik, kata Nabi SAW ada 3 kan. Ya, kata Nabi SAW apa? 3 investasi terbaik yang tidak akan terputus adalah 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Terakhir, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka investasi terbaik seorang ayah dan bunda, ayah dan ibu adalah anak yang saleh. Terlebih lagi kalau anaknya jadi ahlul baju kemuliaan dan mahkota kebesaran kepada orang tuanya kelak di surga. Jadi hadiah untuk ayah bunda bagi yang punya anak menghafal Quran, 1, masuk surga, 2, mendapatkan mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nampak perbedaannya dengan orang tua yang lain. Ini kemuliaannya. Itu di akhirat. Ustadz, di dunia dapat apa kalau saya punya anak hafal Quran? Gak usah tanya Bapak Ibu sekalian, punya anak yang hafal Quran di dunia itu pasti mulia. Nanti kerjanya jadi apa Ustadz? Kalau anak saya hafal Quran doang. Antum jangan meremehkan. Kata Allah tadi di Al-Quran apa? Kehidupan yang sempit itu tatkala jauh dari Quran. Maka ketika dekat dengan Quran, kehidupannya lapang, bahagia, makmur. Ya. Maka kalau didefinisikan bahagia itu hanya dengan harta, gitu ya, itu sempit sekali. Nah, jadi orang-orang atau anak-anak yang hafal Quran itu, kemuliaannya bukan hanya di surga, tapi juga di dunia. Kenapa? Ini mungkin closing dari saya sebelum tanya jawab. Kenapa? Karena penghafal Quran atau ahlul Quran itu keluarganya Allah. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, Inna lillahi ahlun. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah? Kata Nabi SAW, ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang yang paling spesial buat Allah. Adik-adik yang saya cintai karena Allah SWT, menjadi orang yang spesial di negara ini aja, di negeri ini, menjadi orang yang spesial misalnya bagi keluarga presiden, ya, itu sudah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Di jalan dikawal, ya, masuk istana dibukakan gak pintunya? Dibuka. Coba kita yang bukan siapa-siapa, apakah dibuka juga? Belum tentu. Maka ketika menjadi keluarga presiden saja sudah mulia, apalagi menjadi keluarga Tuhannya presiden, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira tempat keluarganya Allah di surga atau di neraka? Gak mungkin di neraka. Valid dia masuk surga jalur VVIP. Tamu VVIP Allah SWT di surga siapa? Ahlul Quran. Apa dalilnya? Hadis barusan. Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan orang yang paling istimewa, bahasa kitanya adalah VVIP yang masuk surga adalah Al-Quran. So, inilah jalan ninjaku, yaitu Al-Quranul Karim. Yaitu Al-Quranul Karim. Apalagi ini bulan Ramadan, ahibati azakumullah. Maka mari dekatkan diri kepada Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, PR di bulan Ramadan itu bukan cuma bangunin sahur. Ya, bukan cuma bangunin sahur. Tapi mengajak anak-anaknya itu untuk baca Quran.
Dan mohon maaf juga gitu. Terkadang bapak ibu juga harus ikut-ikut baca Al-Quran. Karena nanti anaknya akan tanya, kenapa saya disuruh baca Al-Quran sedangkan ayah bunda nggak baca gitu. Karena anak itu akan mencontoh. Anak itu akan melihat siapa yang menjadi figurnya. Dan figur seorang anak adalah ayah bundanya. Maka ketika ayah bundanya juga rajin baca Quran, anaknya juga insya Allah rajin baca Quran. Bagaimana mungkin anaknya bisa fokus baca Quran kalau misalnya pagi-pagi ayahnya nyetel dangdut, koplo di rumah ya. Susah juga. Bagaimana caranya anaknya bisa baca Al-Quran kalau tiba-tiba ibunya sibuk nonton sinetron? Ya, nggak bisa. Maka dukungan penuh dari orang tua untuk mendidik anak yang ahlul Quran itu sangat-sangat berperan penting. Ya. Waktu saya udah habis belum Ustadz untuk berbicara? Masih sudah ada melampaui. Berapa menit lagi sebelum tanya jawab? sekitar berapa lagi nih? 13 menitan lagi. Baik, terakhir saya akan cerita berarti. Sebagaimana janji saya sebelum tanya jawab saya akan cerita. Tadi itulah materi pembahasan kita selesai. Ini jalan ninjaku yaitu Quran. Jalan ninja menuju bahagia dan mulia juga surga adalah Al-Quran. Dunia dan akhirat. Selesai. Sekarang saya akan cerita bagaimana proses saya bisa dekat dengan Al-Quran. Pertama, saya tidak ingin menceritakan yang begitu banyak karena saya bukan orang yang sangat paham tentang Al-Quran. Atau saya bukan berarti ketika saya bicara kayak gini, saya orang yang paling ngerti soal Al-Quran. Bukan. Saya bukan penghafal Quran yang terbaik. Saya bukan penghafal Quran yang mengaku diri sebagai ahlul Quran. Lah, saya masih proses menjaga hafalan Al-Quran. Kita semua adalah penghafal Quran. Kita semua penghafal Quran. Perbedaannya adalah ada yang sudah pernah selesai dan ada yang belum selesai. Itu doang bedanya. Tapi kita sama-sama penghafal. Kita sama-sama penghafal Al-Quran. Saya menghafal ayat yang sudah dihafal, adik-adik menghafal ayat yang belum pernah dihafal. Sama-sama penghafal Al-Quran. Tidak ada bedanya. Maka kita semua akan menghafal Al-Quran sampai maut menjemput kita. Ceritanya gini adik-adik sekalian. Saya ingat waktu kalian ini SMP kan ya? Ini tuh SMP. Jadi waktu masa-masa saya seumuran kalian. Seumuran kalian itu masa-masanya di zaman saya dulu itu tidak seperti zaman teman-teman di sini. Kalau zaman sekarang sudah heboh namanya aplikasi joget-joget ya. Saya nggak mau sebut lah pokoknya. Aplikasi joget-joget itu ya. Terus juga ada game-game yang sekarang sering dimainin. Ini pasti yang nyengir-nyengir main aplikasi itu tuh. Yang ketawa-ketawa kelihatan di kamera. Ini pasti main aplikasi itu. Joget-joget juga. Ya, terus juga di zaman kalian ini udah ada Instagram. Ya, terus di zaman kalian juga udah ada aplikasi tadi joget. Udah ada game-game PUBG ya. FF. Ya. Ini anak-anak nih pasti tahu game-game ini. Ayah bunda kalau melihat anak-anaknya lagi main kayak gini, langkah terbaik adalah mencegah mereka. Mencegah mereka. Jadi tidak ada sejarah saya punya teman-teman penghafal Quran. Teman-teman yang sejalan dengan saya sekarang, itu kebiasaannya main game. Nggak ada. Ustadz saya punya teman hafal Quran tapi sering main game. Hafalannya pasti nggak kuat. Karena nggak akan fokus. Jadi kalau pengen menjadi seorang penghafal Quran, fokus sama Quran dan jangan suka nge-game. Saya pribadi termasuk orang yang nggak suka main game dari dulu. Dari zaman warnet di zaman saya. Mungkin zaman kalian sekarang udah nggak ada warnet ya. Di zaman saya dulu orang-orang lagi pada main warnet sampai paket malam dan segala macam. Saya nggak main warnet karena saya nggak suka main game. Dari dulu saya nggak suka main game. Memang fitrahnya seperti itu. Ketika saya waktu SMP, saya bukan dari pondok pesantren kayak kalian atau dari sekolah-sekolah Islam yang sekiranya mendekatkan diri pada Al-Quran langsung. Saya dari sekolah Islam terpadu, ya. Dan sekolah Islam ini tidak fokus pada Al-Quran, tidak fokus pada Al-Quran. Di masa-masa saya SMP kayak kalian, saya itu terpaksa ngafal Quran. Jangan dicontoh ya adik-adik. Saya ngafal Al-Quran karena pengen dapetin ijazah doang. Jadi saya itu ngafalin Quran cuma pengen dapat ijazah SMP doang. Karena syarat di sekolah saya, di sekolah kami dulu, untuk mendapatkan ijazah SMP itu harus hafal juz 30. Harus hafal juz 30 doang padahal. Tapi waktu itu saya benar-benar males dan nggak suka ngafal Quran. Saya nggak suka ngafal Quran. Di masa itu saya lagi seneng-senengnya sama musik, na'udzubillah. Jadi saya dulu lagi suka-sukanya sama musik di sana. Ya, masih cinta musik dan segala macam. Jadi saya nggak suka baca Quran, ngafal Quran, nggak suka lah. Jadi ketika SMP itu justru saya jauh dari Al-Quran.
Ya, singkat cerita, lulus SMP, selesai 1 juz, ya. Dan motivasi awal saya untuk menghafal Al-Quran, ini mungkin bisa dicontoh Bapak Ibu sekalian, adalah karena saya sering dengerin murattal. Jadi satu penyebab saya tiba-tiba suka sama Al-Quran adalah karena saya sering mendengarkan murattal Al-Quran. Pada saat itu, yang sering saya dengerin adalah imam-imam Masjidil Haram. Makanya tadi mungkin disebutkan di awal, sudah diputerin video saya yang membaca surat Al-Fatihah itu ya. Mungkin beberapa qari'nya itu banyaknya imam-imam Masjidil Haram. Kenapa? Karena saya dulu awal-awal sukanya sama imam-imam Masjidil Haram. Percaya nggak percaya, ketika sering dengar murattal, kita akan ngikutin gayanya. Kita akan ngikutin nadanya. Dan kita akan cinta sama ayatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, langkah pertama untuk menjadikan anak-anak generasi Quran adalah setiap hari setel Quran di rumah. Setel Quran di rumah Bapak Ibu sekalian. Kenapa adik-adik kita cepat hafal lagu, cepat hafal joget-jogetan? Karena mereka sering dengar. Maka kalau pengen menjadikan mereka penghafal Quran, setel murattal setiap hari. Setelkan saja. Ustadz, emang mau Jumatan setel murattal terus? Emang Jumatan doang yang pakai murattal? Ya. Di rumah setelin murattal. Ya, setel dari pagi misalnya sampai jam 8 lah. Habis itu matiin. Baru aktivitas. Biasakan seperti itu kehidupannya. Dengarkan murattal. Karena dari dengar, kita jadi hafal dan terbiasa. Jadi awalnya karena saya suka sama Imam Masjidil Haram. Gitu. Jadi tiba-tiba gitu. Waktu itu saya lupa pagi atau sore. Saya bilang ke umi abi saya, ke orang tua saya bilang, Di, saya pengen menjadi imam Masjidil Haram. Tiba-tiba saya ngomong kayak gitu. Di usia kalian saya ngomong kayak gitu. Bi, saya pengen jadi imam Masjidil Haram. Saya tahu itu ngimpi. Dan saya tahu itu susah dan nggak bisa tercapai oleh kita orang-orang non-Arab. Tapi motivasi untuk menjadi imam Masjidil Haram itu menjadikan saya semangat untuk ngafal Quran. Itu berpengaruh adik-adik. Siapa yang kalian idolakan, itu akan berpengaruh terhadap perilaku kalian. Anak-anak cewek di sini ngefans sama opa-opa Korea yang kayak gini-gini nih, itu nggak akan ngafal Quran. Karena opa Koreanya nggak ngajak ke Quran. Ya nggak? Opa-opa Koreanya kan nggak nyuruh adik-adik, ayo kita ngafal Quran. Nggak ada opa Korea kayak gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya motivasi kalian atau idola kalian adalah penghafal Quran, Quran reciter, qari, kalian akan termotivasi ingin seperti mereka. Sebagaimana saya waktu itu ingin menjadi imam Masjidil Haram, akhirnya memiliki mimpi ingin seperti mereka, yaitu hafal Quran. Maka semenjak dari itu, Allah Subhanahu wa taala buat saya berusaha untuk menghafal Quran. Ya, singkat waktu SMA saya selesai 10 juz, SMA baru 10 juz. Setelah lulus SMA, saya karantina sendiri untuk hafal Quran selama 1 bulan. Dengarkan baik-baik adik-adik, selama 1 bulan saya karantina fokus dan selesai 30 juz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kalau nggak salah di 27 Agustus 2017 saya menyelesaikan hafalan saya. Jadi seingat saya gini, dulu saya punya target hafal Quran 17 tahun. Jadi 17 tahun saya harus hafal Quran. Saya niat kayak gitu. 17 tahun saya wajib hafal Quran. Jadi kalau bahasa anak muda waktu itu, Sweet 17-nya saya itu hafal Quran. Jadi hadiah Sweet 17 saya adalah hafal Quran. Tapi ternyata Allah kabulkan doa saya pas 18 tahun. Jadi pas 18 tahun Allah kabulkan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya dan yang lainnya bisa kita isi di tanya jawab. Saya kembalikan atas benar dan salahnya mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT terima amal ibadah kita pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz untuk melanjutkan acaranya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Kita sudah masuk sesi pertanyaan ya. Tadi juga sudah dibahas oleh Ustadz. Jadi cocok banget ya Ustadz ya. Tema kita pada kesempatan ini, jalan ninjaku atau jalan tercepat. Tadi sudah dibahas bahwa jalan tercepat untuk meraih kemuliaan surga. Kemudian surga, kebahagiaan, dan kemuliaan. Jadi jalan tercepat untuk meraih ke semua itu adalah dengan Al-Quran. No debat ya Ustadz ya. Valid banget ya. Dalilnya sudah jelas banget tadi udah beberapa
ayat Al-Quran dan hadis juga sudah dibacakan. Oke, sekarang kita masuk sesi pertanyaan Ustadz, karena sudah waktunya sudah mepet juga. Siapa tahu banyak sekali pertanyaan dari anak-anak kalau kami manggilnya Ustadz atau Ananda ya. Jadi kalau Ustadz bolehlah manggilnya adik-adik karena lebih mudah kayaknya. Oke, Ananda sekalian yang ingin bertanya dipersilahkan, atau ayah bundanya juga dipersilahkan juga ya bunda. Yuk monggo, Ananda, ayah bunda yang mau ditanyakan silakan. Nah, kita sharing di sini ya, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Akmal. Saya mau tanya. Nama saya M. Fakih Akmal dari kelas 9 UBK. Saya mau bertanya kepada Ustadz Fikri. Ada tidak waktu-waktu yang bisa mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Fakih Akmal. Semoga Allah jadikan antum anak yang saleh. Dan semoga Allah SWT jadikan antum ahlul Quran yang bisa menjadi syafaat bagi ayah bundanya insyaAllah ta'ala. Berkaitan dengan waktu terbaik buat ngafal Quran, saya akan pakai dalil juga di dalam surat Al-Muzammil ya Akmal. Coba lihat di dalam surat Al-Muzammil, kata Allah SWT, lihat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kalian di waktu malam, karena cuma sedikit orang-orang yang bisa bangun di waktu malam. Kata Allah SWT, nisfahu aw yanqus minhu qalila. Bangun di waktu malam, setengahnya atau kurangi sedikit. Maksudnya adalah di sepertiga malam. Lalu kata Allah, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Di sepertiga malam itu, bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil qur'ana tartila. Ya. Jadi Allah SWT di situ memberikan waktu terbaik, yaitu sepertiga malam. Kata Allah SWT, wahai orang-orang yang berselimut, bangun antum. Bangun sekarang. Salat dulu. Setelah salat, ngafalin Quran. Qumil laila maksudnya adalah salatlah kalian. Qiyamlah kalian di waktu itu. Lalu warattilil Qur'ana tartila. Dua perintah Allah di waktu itu. Salat dan baca Al-Quran. Maka di antara golden time untuk ngafal Al-Quran adalah satu, sebelum subuh alias di waktu sepertiga malam. Kedua, ba'da subuh. Ini kayak sekarang. Jadi dimulai dari ba'da subuh. Kenapa demikian? Ini sebenarnya valid karena saya sudah praktekkan itu gitu. Karena saya sudah mempraktekkan itu dan itu berhasil. Jadi sebelum subuh, ba'da subuh, dan satu lagi menurut saya waktu terbaik adalah ba'da asar. Kenapa ba'da asar? Karena ba'da asar itu waktu yang tenang, beres dari aktivitas. Jadi ba'da asar, ya, bagi saya itu adalah waktu-waktu terbaik. Tapi dikembalikan kepada masing-masing. Apa waktu terbaik buat kita ngapal Quran? Sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Tapi kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman, sebelum subuh, ba'da subuh, dan ba'da asar. Mungkin itu jawabannya ya, Akhil Karim. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal ya. Oke, dilanjut pertanyaan. Tadi chatnya sudah dibuka belum Ustazah? Tadi banyak yang mau chat kayaknya. Ya, atau yang mau tanya langsung juga boleh. Bunda, ayahnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nur Sibran Mahardika dari 7 Ibnu Abu. Ya. Silakan Mercy. Jalan ninja menuju cara menghafal cara cepat menghafal Quran gimana Ustadz? Ahsan, barakallahu fiik. Siapa tadi yang tanya namanya? Nursi. Sibran Mahardika Ustadz. Dipanggilnya apa? Biasa dipanggilnya Dika Ustadz. Oke, Dika. Jalan cepat ngafal Quran. Jalan ninja hafal Quran gimana Ustaz? Baik. Pertama ya Dika, saya tidak pernah ingin menyampaikan tentang cara cepat ngafal Quran. Kenapa? Karena menurut saya proses ngafal Quran adalah pahala, proses ngafal Quran adalah kebaikan.
Maka jangan pengen buru-buru hafal Quran. Jangan pengen cepat-cepat. Prosesnya nikmati aja. Panjang sekalipun itu semua pahala. Jadi semua proses ngafal Quran itu dinilai kebaikan oleh Allah. Jadi hatta misalnya kita lagi proses ngafal Quran tidak selesai 30 juz tapi meninggal, syahid insya Allah. Karena sedang berada di perjalanan ngafal Quran. Ya, maka tidak mesti jalan cepat menuju hafal Quran, tapi kita nikmati prosesnya ya dengan tips-tips yang diberikan mungkin. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana Ustaz cara mudah menghafal Quran, saya jawab nggak ada yang mudah menghafal Quran. Nggak ada yang mudah menghafal Quran. Semua pasti sulit. Ya, semua pasti sulit. Kapan mudah? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 4 kali, 4 sampai 5 di dalam surat Al-Qamar kata Allah apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk kalian hafal, pelajari dan baca. Maka adakah di antara kalian yang mau baca, belajar dan ngafal Quran? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mudah nih jalan ngafal Qurannya, tinggal kamu mau atau tidak. Saya akan bagikan 5 tips and trick versi saya dan ini kalian bisa cek di YouTube saya tadi. Jadi saya sudah bikin videonya 2 part dengan penjelasannya tentang 5 tips and trick versi saya pribadi. Bukan berarti tips ini cocok buat Dika ya. Bukan berarti tips ini cocok buat adik-adik di sini. Belum tentu. Karena tips itu kembali kepada masing-masing. Saya cuma berbagi tips ini, kalau cocok maka aplikasikan, kalau tidak maka tinggalkan. Ada 5 tips dari saya sebelum action ngafal Quran. 1, luruskan niat karena Allah. Luruskan niat karena Allah. Demi Allah adik-adikku sekalian, kalau niatnya lurus karena Allah SWT, kalau niatnya khalis untuk berharap pahala Allah, insya Allah mudah bagi antum menghafal Quran. Makanya kalau niat kita lurus, semuanya akan mudah. Niat yang lurus akan menghantarkan pada jalan yang mulus. Niat yang lurus akan menghantarkan pada jalan yang mulus. Maka cek ulang niat kita ngafal Quran itu buat apa? Karena kebanyakan, mohon maaf ayah bunda sekalian, banyak anak-anak sekarang ngafal Quran karena pengen jadi artis. Jadi selebgram. Jadi pengen YouTuber. Jadi Quran reciter. Ya, itu semua niat-niat duniawi. Niat-niat yang nggak boleh ada di hati para penghafal Quran. Nggak boleh. Ya. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi niat yang lurus akan menghantarkan pada jalan yang mulus. 2, gunakan mushaf Al-Quran yang sama. Ya, gunakan mushaf yang sama, jangan ganti-ganti. Jadi Dika punya Al-Quran kan sekarang, coba tunjukin Qurannya mana. Yang Dika pakai buat hafal Quran. Ya, pakai Quran itu sampai Dika selesai 30 juz. Jangan ganti-ganti. Pakai Quran itu sampai benar-benar selesai. Jangan ganti-ganti Qurannya. Kenapa Ustadz? Kok nggak boleh ganti Quran? Ketika kita ngafal Quran, kita akan scan halamannya. Jadi kita akan hafal kebayang di benak kita. Kalau kita ganti Quran, nanti pindah posisinya, pusing. Karena percetakannya kan beda-beda. Ya, maka jangan ganti-ganti Al-Quran. Kalau ganti-ganti, nanti pusing sendiri ngafalnya. Susah jadinya. Jadi jangan ganti-ganti mushaf Al-Quran sampai selesai. Itu tips kedua. Tips ketiga, ya, Dika dan semua adik-adik semua yang ada di sini adalah memilih waktu terbaik. Memilih waktu terbaik sebagaimana ditanyakan sama Akmal tadi. Memilih waktu-waktu yang tepat buat ngafal Quran. Silakan pilih. Boleh tips yang tadi saya kasih waktunya, yang tadi sebelum subuh, ba'da subuh, dan ba'da asar, atau di waktu lain, terserah. Jadi tentukan dulu jam berapa lama kalian ngafal Quran. Harus punya timingnya. Itu penting. Ya. Tips yang keempat, pilih tempat terbaik. Pilih tempat menghafal yang tepat. Saya tidak berbicara pondok, mahat, tahfidz, bukan. Maksud saya adalah pilih tempat dimanapun yang menurut kalian itu bahasanya apa ya? PW lah, PW. Kalau kata anak-anak sekarang PW ya, posisi enak. Cari tempat yang pas buat kalian, yang nyaman kalian di sana. Tapi jangan di atas kasur. Jelas? Jangan di atas kasur. Kadang-kadang kalian ngafal nih di atas kasur pakai guling taruh Quran di sini. Itu nggak bakalan ngafal. Itu pasti ayat 2 udah tidur tuh. Jangan ngafal Quran di atas kasur pakai bantal, pakai guling, jangan. Cari tempat lain. Ya, yang lebih tepat. Pokoknya cari tempat yang nyaman kecuali kasur.
Ustadz, saya paling nyaman di kamar mandi. Naudzubillah antum. Kamar mandi itu tempat syaitan. Jadi jangan nyaman di kamar mandi, dan itu nggak boleh ya. Jadi ngafal, cari tempat buat ngafal Quran. Ya, jangan di kasur. Itu yang keempat. Yang kelima, berdoa sebelum ngafal. Berdoa dan minta doa sama ayah bundanya. Berdoa dan minta doa sama ayah bunda, sama guru-gurunya juga. Semoga Allah SWT mudahkan dalam ngafal Quran. Jadi sebelum mulai itu nih, ini langkah-langkahnya saya kasih tahu ya. Kalian berdoa dulu. Kalian wudu dulu. Wudu seperti pengen sholat. Setelah itu berdoa, ya Allah mudahkan saya buat ngafal Quran. Pakai bahasa kalian nggak apa-apa. Ya Allah mudahkan saya ingin hafal Quran, mudahkan saya menghafal ayat-ayat ini. Setelah itu baru action, ngafal Quran. Insya Allah mudah. Saya punya kisah adik-adik sekalian. Ketika saya ngafal Quran, waktu itu kalau nggak salah saya ada di surat Al-Qasas, kalau nggak salah Al-Qasas atau Al-Anbiya saya lupa, di surat itulah. Ketika saya lagi ngafal surat itu, susah banget. Jadi saya nggak hafal-hafal suratnya. Udah saya baca berkali-kali, nggak hafal-hafal juga. Tahu nggak apa yang saya lakuin? Saya ambil handphone, terus saya telepon umi saya. Saya bilang, Mi, saya lagi ngafalin kayak gini, kok susah banget ya. Doain ya, mudah-mudahan lancar dan gampang. Didoain sama umi saya, gampang, insya Allah, mudah-mudahan lancar. Saya tutup teleponnya, terus saya ngafal Quran, langsung hafal ayatnya. Demi Allah, ini kejadian nyata. Setelah saya minta doa sama umi saya langsung bisa ngafal ayat itu. Jadi ketika saya susah ngafal Quran, kembali kepada doa orang tua, jadi mudah. Saking dahsyatnya itu doa ibu saya, tiba-tiba saya langsung hafal. Tadinya saya udah baca berkali-kali gak hafal-hafal. Ini jujur cerita fakta. Ya, dan saya tiba-tiba telepon langsung hafal. Itulah doa dari ibu kita, dari orang tua kita. Jangan lupa tuh minta doa makanya. Selain berdoa, minta doa. Baik. Itu mungkin Dika yang bisa saya sampaikan 5 tips and trick versi saya pribadi. Kalau cocok, aplikasikan. Kalau tidak, silakan tinggalkan. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Terima kasih. Wa iyyakum. Tadi sudah masuk juga pertanyaan dari beberapa kawan-kawan yang lain. Sama pertanyaannya Ustaz. Jadi kita skip ya. Tadi ada Ustaz Arif juga cara menjaga konsistensi. Kemudian juga ada Torik juga untuk menjaga hafalan kuat. Barusan insya Allah mewakilkan ya jawaban dari Ustaznya. Sekarang Ustaz akan bacakan dua pertanyaan yang cara menghilangkan semangat yang terkadang hilang Ustaz saat tilawah ataupun menghafal. Kemudian cara menghilangkan semangat. Cara menghilangkan semangat yang terkadang hilang. Waduh, iya. Saat tilawah maupun saat hafalan. Kemudian saya sambung Ustaz, biar langsung dijawab juga. Ini yang cukup urgent juga. Cara agar untuk menjauhkan anak-anak dari aplikasi yang tidak bermanfaat, Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah berikan taufik bagi saya sebagai penjawabnya dan kepada antum yang bertanya. Cara membangkitkan kembali semangat yang hilang. Bagaimana caranya memunculkan kembali semangat yang hilang, atau bahasa kitanya apa? Futur. Kita sebut sebagai futur. Tatkala sudah semangat, tiba-tiba malas, itu namanya futur. Jadi bagaimana caranya bangkit dari kefuturan kita? Jawaban dari ana adalah, ini pasti berkaitan pada niat. Ini pasti berkaitan pada niat. Ketika niatnya baik, ketika niatnya lurus, insya Allah, ketika kita lagi malas, kita akan kembali semangat. Itu yang satu soal niat. Jadi caranya adalah coba cross check ulang, upgrade ulang soal niatnya. Satu. Karena kalau bahasanya para ulama, ya, makana lillahi yabqa. Apa-apa yang karena Allah pasti kekal, pasti abadi. Jadi nggak akan tiba-tiba hilang gitu. Jadi apa-apa yang niatnya karena Allah itu pasti abadi. Satu, niatnya cek ulang, upgrade niat. Kedua, cek ulang cinta kita sama Quran. Saya sebenarnya nggak boleh ngomongin cinta-cinta gini di depan anak SMP. Saya biasanya berbicara ini di depan para anak-anak mahasiswa gitu. Saya bilang sama mereka dan saya analogikan mereka dengan cinta-cintaan ala-ala mereka. Saya tidak ingin berbicara soal cinta depan anak SMP. Saya tahu walaupun kalian sudah mulai jatuh cinta, mungkin sudah mulai ada rasa cinta dan segala macamnya, saya tidak ingin membahas itu karena ini bukan waktu kalian. Catat baik-baik, ini bukan waktu kalian. Jadi yang kedua ini adalah
cek ulang cinta kita pada Quran. Karena kalau sudah cinta, itu pasti nggak bisa jauh-jauh. Ya, Ustadznya pasti ngerti itu. Ya kalau sudah cinta pasti nggak akan bisa jauh-jauh. Makanya kalau sudah cinta sama Quran, ya, nggak akan pernah tuh semangatnya luntur. Pasti gas terus, gaspol terus. Ya, pasti dia akan terus bersama Quran. Jauh dikit sama Quran, kangen. Pengen lagi baca Al-Quran. Jadi kalau misalnya cintanya tulus, cintanya besar kepada Al-Quran, insya Allah tidak akan putus semangatnya buat dekat sama Quran. Ketiga, hal yang bisa menghilangkan semangat itu adalah buat target. Jadi orang-orang yang semangatnya hilang tuh gak punya target ngafal. Ya, saya tanya misalnya nih, ya, kamu hafal Quran mau pada usia berapa misalnya? Kamu jawab misalnya 15 Ustadz, 16 Ustadz, 17 Ustadz. Nah itu target namanya. Kayak saya tadi, target ngafal Quran saya 17 tahun. Jadi ketika waktu saya buat target 15 tahun, saya akan bikin 2 tahun ini ngapain saja. Punya target. Saya akan kasih analogi adik-adik sekalian. Pasti pernah naik pesawat kan? Kalau misalnya mau naik pesawat atau apapun lah, kereta atau apa gitu ya. Pasti pesawat ada jam keberangkatan tuh. Ya, ketika ada jam keberangkatan, jam berapa boarding, jam berapa terbang. Kita udah punya estimasi, jam sekian harus sudah ada di tempat boarding, jam sekian udah terbang. Maka ketika lagi ngantuk misalnya, ya di bandara ngantuk, pengen tidur, kira-kira tidurnya akan bablas gitu aja, atau tidur tapi ada rencana buat bangun jam sekian? Pasti tidurnya nggak nyenyak. Pasti tidurnya akan mikir, oh saya harus bangun jam sekian karena saya harus boarding dan naik pesawat jam sekian. Sebagaimana kita akan bangun dan semangat untuk terbang naik pesawat, maka ketika punya target ngafal, kita akan kembali semangat ketika malas. Kita akan bangun ketika ngantuk. Kita akan cari cara supaya tidak ngantuk. Jadi yang ketiga adalah buatlah target. Buatlah target. Yang terakhir berdoa terus. Berdoa supaya tidak malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, tolong jauhi saya dari lemah dan malas. Mungkin itu tips yang pertama, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan menumbuhkan semangat yang hilang. Yang berikutnya adalah apa tadi yang berikutnya? Cara menghilangkan ya aplikasi ya. yang tidak bermanfaat. Baik. Oh ya. Jadi bagaimana caranya menghindarkan anak dari aplikasi yang tidak bermanfaat? Ayah bunda sekalian, ayah bunda lebih berhak melarang dan memerintahkan anaknya. Maka ketika ayah dan bunda sekalian melihat anaknya berada di jalan yang kurang tepat, silakan arahkan. Mengarahkannya adalah bentuk tanda sayang, membiarkannya adalah bentuk tidak peduli. Maka melihat anaknya dalam keadaan salah, terus dibiarkan, biarin aja Ustadz, orang lagi zamannya kok, ini berarti tidak peduli sama perkembangannya dia ke depan. Tidak peduli anaknya nanti ingin menjadi apa. Saya tahu ayah bunda pasti sangat sayang kepada anak-anaknya, tapi ketahuilah, ketika mereka sedang pada masa-masa seperti ini, masa-masa ABG ini, ya, ketika ada jalan yang keliru, langsung saja cegah dia, larang dia. Sudah kelihatan nih, Ustadz, anak saya kok belakangan ini di pojok joget-joget terus ya Ustadz. Kenapa? Hal pertama yang harus dilakukan adalah cek handphonenya. Ya, lihat aplikasinya. Kalau ada yang ini, hapus saja. Ustadz, itu kan privasi anak. Soal usia anak-anak ABG itu mesti dicek. Handphonenya sudah 20 ke atas. Sudah mulai berpikir mana yang baik dan buruk. Tapi kalau masih ABG di bawah 20 tahun, cek terus. Itu hak Bapak Ibu. Bukan haknya guru ya. Ya guru baru privasi anak itu. Tapi kalau orang tua di rumah, berhak mereka. Cek handphone anaknya. Apa yang mereka mainin, chat sama siapa aja. Jangan sampai anaknya digombalin sama teman SMP-nya itu Bapak Ibu sekalian. Ini bahaya. Jangan sampai ada modus-modus buaya kecil kan bahaya. Maka dicek handphonenya. Cara menghindarkannya kalau ada kelihatan aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak tepat, hapus saja langsung. Cegah mereka dan larang. Kasih tahu bahwasanya itu tidak bermanfaat. Seorang muslim itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kata Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara tanda nilai kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan hal yang tidak manfaat bagi dia. Maka cara cegahnya, cek handphonenya, hapus yang tidak baik, arahkan kepada aplikasi yang lebih baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mungkin itu aja yang bisa Anda jawab, Ustaz. Pertanyaannya cukup ya? Barakallahu fikum. Terakhir boleh Ustaz?
Ini kayaknya bisa memacu juga mereka untuk Fadol deh terakhir. yaitu metode Ustadz menghafal ketika karantina 1 bulan bagaimana ya Ustadz? Menyetor hafalan atau terus menghafal saja baru disetor di akhir? Oh, taib. Ahsan. Waktu karantina, karena waktu saya terbatas dan saat itu posisi saya sudah mulai paham bahasa Arab adik-adik. Jadi waktu saya karantina itu saya udah paham bahasa Arab. Saya waktu itu sudah masuk i'dad lugawinya Lipia. Sudah ada basic jadi bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arabnya sudah punya basic. Jadi ketika ngafal Quran tuh jadi mudah. Metode saya waktu itu adalah saya baca dulu 1 halaman, terus saya pahami artinya, terus saya hafal 1 halaman itu. Biasanya saya dulu ngafal di 2 jam setoran. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali setoran. 1 di waktu duha, 2 ba'da zuhur setelah makan, 3 sebelum tidur, ba'da isya. Jadi saya setor ke ustadznya di 3 jam itu. Setiap hari itu. Setiap hari. Saya bilang sama ustadznya, Ustadz, saya di sini cuma 1 bulan. Saya punya statement, saya punya komitmen bahwa saya harus hafal Quran selama 1 bulan ini. Maka bantu saya, Ustadz. Bantu saya untuk setoran di jam-jam ini. Jadi 3 waktu itu saya setoran hafalan, bukan sekaligus. Jadi di 3 waktu itu, namanya 30 hari, berarti kan 30 hari 30 juz ya. 1 hari 1 juz ya. 1 juz itu 20 halaman. Berarti saya menyetorkan, bayangin aja 20 halaman dibagi 3 waktu. Kurang lebih 6-7 halaman sekali setor. Waktu itu ya. Jadi jangan diaplikasikan proses karantina. Kalian proses hidup kalian yang panjang aja. Ya, jadi prosesnya dibuat target panjang aja. Kalau saya kan jangka cepat, kalian jangkanya jangka panjang gitu ya. Kalau saya waktu itu gitu. Tinggal dibagi misalnya 20 halaman. Saya pengen ngafal 1 bulan 1 juz misalnya. 1 bulan 1 juz. Maka bagi aja 20 halaman dibagi 30 hari. Kira-kira sehari harus berapa ayat kita ngafal gitu. Seperti itu caranya. Tinggal hitung aja. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Oke. Ustaz mohon maaf ya pada Ananda semua. Pertanyaannya banyak sekali ini. Menarik semua padahal. Tapi waktu kita terbatas. Dan ada yang chat pribadi juga pertanyaan-pertanyaannya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa tanya jawab lagi dan bisa mengambil ilmu lagi dari Ustadz Fikrinya. Silahkan Ustadz Choi diambil alih lagi. Ya, Ustaz, Masya Allah. Ya. Jazakumullah khair untuk Ustadz Fikri yang sudah berkenan untuk mengisi ataupun berbagilah ya sharing kita di pagi hari ini. Ilmunya subhanallah sekali, menginspirasi sekali buat adik-adik, bahkan terutama juga buat saya pribadi juga menginspirasi sekali. Wah subhanallah banget gitu kan. Dan pokoknya no debat dan ninjaku adalah Al-Quran. Gitu ya teman-teman ya. No debat ya. Harapannya dari sini adalah ketika kita sudah mendapatkan apa yang diberikannya, apapun dapat ilmu nih, dapat ilmu, aplikasikan. Nah, itu yang paling penting. Udah panjang kali lebar kayak kata Ustaz Fikri tadi udah 1 jam udah ngobrol gitu kan. Terus udah nggak ditulis, terus nggak diaplikasikan, dah kan. Jadi jangan jadi orang yang keburu makan ya. Jadi ya semoga semua yang ada di sini apa yang kita dapat kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari begitu. Kayaknya waktunya udah selesai nih ya. Kayaknya waktunya udah selesai. Kemudian lebih baiknya kita ada sesi foto habis ini ya. Saya minta tolong ke anak-anak semua, ayah bunda, untuk menghidupkan kameranya dan pastikan berikan wajah yang terbaik. Senyum itu ibadah ya. Nah, jangan lupa ya hal yang mudah dan simpel ya untuk bersenyum. Nah, Ustaz Yodi, mohon bantuannya. Mungkin ada ustaz-ustaz yang lainnya, ustaz-ustaz yang lainnya untuk bisa take kapan kita bisa mulai ini. Ya, setelahnya kita foto bareng dulu. Ustaz Yodi udah siap, Ustaz Yodi? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah.
Oke, saya hitung mundur ya Ustaz Yodi ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Masih ada yang belum hidup ini. Ayo Bunda ditunggu nih yang belum hidupin kameranya. Silakan hidupin nih. Ayo. Ya. Oke, kalau sudah, oke kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih ya Bunda yang bisa membersamai, terutama Ustaz Fikri ya. Wah, jazakumullah khair dan Afan Jidan ini. Ustaz TV-nya masih ikut foto kan ya? Nah iya, saya ikut foto tadi. Lewat itu yang penting Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum semuanya. Mohon maaf atas segala macam kesalahan dari anak pribadi. Jadi anak tidak lebih fakir daripada antum. Mohon maaf atas segala hal. Ayah bunda juga mohon maaf atas segala salah kata, dan adik-adik tanpa mengurangi rasa hormat anak kepada antum semua sebagai saudara seiman. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu insyaallah. Hayakumullah. Ana tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit karena ada urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda jangan terlebih dahulu keluar karena nanti akan ada dibacakan sedikit full untuk agenda kita di hari ini. Ya, mungkin Ustaz Aan, Ustaz. tentang rule Ustaz Aan. Saya itu ada penyesalan karena pertanyaannya nggak terbaca semua Ustaz. Padahal penting-penting semua nih kayaknya. Semangatnya bertanya hari ini. Masya Allah. Wah, nanti kita request ya. Kita pertanyaan saya nggak dibacain Ustaz. Pertanyaan saya nggak dibacain. Semoga tadi ada beberapa pertanyaan sama. Semoga ini mohon maaf ini kepada ayah bunda ini ya. Kemudian kepada Anda juga ini. Maaf Bang. Karena waktu kita sangat terbatas juga karena dengan pemateri. Kalau misalkan Ustadz Choi yang ngasih materi tadi sampai jam 9 juga nggak apa-apa ya Ustadz ya. Wah, beda sama saya nanti kalau ngasih materinya ya. Tapi karena pemateri kita memang sudah disepakati sampai pukul 7, jadi beliau juga sedang ada urusan lain juga, makanya kita cukupkan di pukul 7. Oke. Kemudian presensi sudah di-share oleh Ustazah Yuni, boleh diisi ya. Untuk kelas 7 sudah ada kodenya juga, itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Silahkan mohon segera diisi ya. Oke, jangan lupa nanti sore kita ready jam berapa Ustadz? Pukul 16 ya? Yes. Di Zoom yang kedua. Ya. Ya, di Zoom yang kedua nanti kita akan pembagian reward lah ininya ya, biar ditunggu-tunggu banget nih. Pembagian reward mulai dari tilawah sore kemarin ya, sampai nanti pukul 16 juga akan kita bagikan link rekapannya dan akan diumumkan sambil kita buka bersama. Jadi setelah Zoom ini boleh langsung gaskan lagi tilawahnya. Tadi ada yang Ustadz kok pagi-pagi banget sih Zoom-nya, kan kita mau tilawah. Jangan tidur malahan ya, tapi langsung tilawah lagi. Langsung gaskan. Jangan lupa sholat duha. Jangan lupa sholat duha juga. Silahkan sambil diisi absennya. Nanti pukul 16, jadi kita sudah ready kembali. Linknya tetap ini atau beda ya? Linknya di mana, Pak? Ada ini di grup chat. Di chat. Bisa dilihat di chat. Ya, saya nggak ada. Untuk yang presensi kegiatannya bisa di chat nih dari Ustazah Yuni itu. Mana? Yang lain sudah ada yang lain? Nggak ada sih, Pak. Ada Ustaz. Nggak ada sih, Pak. Privat kali itu, Pak. Ada. Everyone. Nah, Oh, ini dia.
Balik lagi. Pak, yang 789 ini kelas-kelasnya ya Pak? Iya. Nah, ini Sudah baru ada dikirimin, Pak. Pak. Ya. Kita pas tabikul khairat, setelah ini kita lomba-lomba lagi. Tapi tetap kata Ustadz Fikri tadi, tetap harus diperhatikan bagaimana kita tilawah itu bisa menenangkan hati dan yang lainnya. Jadi jangan asal baca juga. Kemudian juga ada yang tanya, bacanya boleh dalam hati nggak Ustadz? Nggak, minimal terdengar kuping sendiri. Apalagi kalau misalkan terdengar oleh keluarga yang lain. Kan memang ada ayah bundanya juga Ustadz, kok anak saya tilawahnya dalam hati Ustadz. Jadi nggak kedengaran, tiba-tiba udah selesai. Itu bahasa kolbu, Ustaz. Berdasarkan di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki juga, selain meningkatkan kuantitasnya, kualitasnya juga segera atau kita perbaiki ya. Tapi tetap yang menjadi bagaimana cara kita untuk menambah tilawah kita, yaitu adalah mengurangi waktu-waktu yang biasanya di luar Ramadan kita gunakan untuk bermain misalkan. Nah, kita manfaatkan untuk tilawah. Jadi itulah yang bisa meningkatkan kuantitas atau banyaknya tilawah kita. Jadi bukan cepatnya bacanya, bukan, tapi waktu-waktu yang luang yang selama di luar bulan Ramadan kita manfaatkan di bulan Ramadan ini untuk dengan membaca Al-Qur'an. Jadi bisa lebih banyak itu di situ, bukan karena cepatnya bacanya, tapi waktu-waktunya yang diperbanyak lagi. Kurangi tidur kan. Itu salah satunya juga. Ini sudah isi semua, boleh Ustadz Choi saja yang tutup. Ini belum dibacain rule-nya. Apa itu Ustadz? Ya. Ustadz Yadi sudah bisa di-share belum Ustadz Yadi? Pak, resume lagi apa sore, Pak? Iya, nanti sore penutupan atau pembagian rewardnya. Dafa banyak-banyakin tilawahnya biar dapat hadiah ya. Ya Pak, saya mau nanya juga nih Pak. Bagusan ngaji di rumah apa di masjid Pak?